Hare Krishna. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya. Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jadi video kali ini saya buat atas permintaan dari seorang penyembah dari Sumatera, yang tepatnya di desa Tridharma Yoga. Jadi beliau bernama Mataji Ernawati. Jadi beliau meminta saya untuk membahas tentang apa tugas dan kewajiban sebagai grihasta atau orang yang berumah tangga. Dan saya rasa topik ini begitu relevan karena kebanyakan dari kita, kebanyakan dari orang di dunia, atau kalau kita berbicara khususnya di kalangan para penyembah, jadi kebanyakan penyembah itu adalah grihasta atau orang yang menikah. Dan saya rasa topik kali ini sangat relevan untuk kita semua, dan ini juga sebagai sarana pembelajaran bagi saya dan untuk mengingatkan diri saya sendiri, karena saya sendiri juga adalah seorang grihasta. Jadi mari kita lihat apa tugas dan kewajiban dari para grihasta. Jadi ini saya mengambil dari ajaran di dalam Srimad Bhagavatam skanda 7 bab 14. Jadi ini merupakan instruksi atau ajaran yang diberikan oleh Srila Narada Muni kepada Maharaja Yudhistira. Ya, kita bisa lihat di sini. Jadi tugas dan kewajiban seorang grihasta. Jadi ini bab yang berjudul kehidupan rumah tangga yang ideal. Jadi kita selalu menginginkan kehidupan rumah tangga yang ideal. Terkadang kita berpikir, apa sih sebenarnya rumah tangga yang ideal? Bagi orang-orang yang materialistik, jadi rumah tangga yang ideal itu adalah rumah tangga yang hidup selalu berkecukupan, bergelimang harta, semuanya serba ada, semuanya serba mewah, hidup berbahagia. Ya, tentu saja kita juga yang berada dalam kesadaran Krishna, kita juga ingin hidup bahagia dalam rumah tangga. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menjadi seorang grihasta yang ideal? Jadi kalau di presentasi kali ini saya hanya merangkum keseluruhan bab ini. Karena kalau kita ingin baca satu persatu slokanya dan penjelasan Srila Prabhupada, ini membutuhkan waktu beberapa hari. Sorry. Jadi saya hanya merangkum saja inti dari bab 14 ini. Dan kalian nanti bisa membaca secara lebih terperinci sesuai dengan waktu yang kalian punya. Oke. Jadi langsung saja bab 14 skanda 7 Srimad Bhagavatam. Jadi ini adalah hasil riset saya. Jadi yang pertama di sini dijelaskan, yaitu seorang grihasta harus selalu bergantung sepenuhnya kepada Sri Krishna. Jadi saya pun, pengalaman pribadi saya sendiri, yaitu sebelum saya menikah, saya adalah seorang brahmachari, dan pada waktu itu tentunya saya tidak memiliki pekerjaan. Lalu saya bingung bagaimana caranya saya menghidupi keluarga saya. Jadi ada seorang penyembah yang senior di sini di Mayapur. Beliau memberikan saya saran, bergandrunglah kepada Krishna, berusaha semampu kamu saja. Jangan jangan terlalu memaksakan diri untuk mencari uang atau segala macamnya. Karena beliau menjelaskan kepada saya, ketika kita bergantung kepada Krishna,
kita mempelajari Srimad Bhagavad Gita. Di situ Krishna mengatakan ananya cintayanto mam yejana pariyupasate tesam ewa biyuktanam yogaksema waham yaham. Jadi Sri Krishna dalam bab 9 mengatakan kepada Arjuna, bagi penyembahku yang menyerahkan diri sepenuhnya kepadaku, memujaku secara khusus, aku akan membawakan apa yang mereka butuhkan dan aku akan menjaga apa yang mereka punya. Yoga ksemam waham yaham. Jadi Krishna akan membawakan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mau. Oke. Ini ada perbedaannya ini ada perbedaannya antara apa yang kita perlukan dengan apa yang kita mau. Jadi Krishna hanya akan memberikan apa yang kita perlukan. Terkadang kita menginginkan saya ingin mobil, saya ingin ini, saya ingin itu. Tapi kok Krishna tidak memenuhi keinginan saya? Karena itu tidak membantu kita dalam kesadaran Krishna. Makanya Krishna tidak memberikan hal itu. Oke, kalau kita memiliki hasil perbuatan baik di masa lampau, Krishna harus memenuhi keinginan kita. Tetapi kalau kita sadar akan Krishna, sadar hidup berkesadaran Krishna, jadi kita sebenarnya tidak perlu meminta hal-hal yang membuat kita lebih terikat di dunia material ini. Jadi yang pertama yaitu bergantung sepenuhnya kepada Krishna. Ini bukan berarti bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan, kita bekerja, tetapi hasilnya serahkan kepada Krishna. Dan Krishna akan memelihara kita. Ini adalah salah satu ciri-ciri bagi mereka yang menyerahkan diri. Dijelaskan di situ ada oleh Srila Bhaktivinoda Thakur. Jadi ada 6 ciri-ciri orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Krishna. Yang pertama yaitu anukulya sasangkalpa. Jadi hanya menerima apa yang menguntungkan bagi kita dalam kesadaran Krishna. Anukulya sasangkalpa pratikulya savartava. Dan menolak apa yang tidak membantu kita dalam kesadaran Krishna. Jadi dalam hal ini uang bukan berarti hal yang tidak membantu dalam kesadaran Krishna. Uang membantu dalam kesadaran Krishna, tentu saja. Dan itu harus digunakan dalam pelayanan kepada Krishna. Ini akan kita bahas lebih terperinci nanti. Jadi yang pertama bergantung sepenuhnya kepada Krishna. Anukulya sasangkarpa pratikulya savarjava rakso rasisi wiswaso gotrite waranam tata atmanikse pakarpanye sadvidam saranagati. Jadi ada 6 hal yang disebutkan oleh Bhaktivinoda Thakur. Dan salah satunya yaitu raso raksisi wiswaso. Jadi kita yakin bahwa Krishna akan selalu melindungi kita. Awasya raksibe Krishna. Krishna akan melindungi kita dan memenuhi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, ini yang pertama, bergantung sepenuhnya kepada Krishna. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang namanya juga kehidupan grihasta, rumah tangga, yang namanya perdebatan antara suami dan istri, tidak akan bisa terelakkan. Pasti akan selalu ada perdebatan kecil, pertengkaran, bahkan sampai pertengkaran dahsyat sekalipun. Tapi kita harus bisa melihat di sini bahwa ini adalah ujian yang diberikan kepada Krishna agar kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Oke. Jangan pernah sekali-sekali berpikir untuk bercerai. Ini adalah keputusan yang sangat salah. Apapun yang terjadi, jangan putuskan untuk bercerai. Karena di dalam kebudayaan Weda, kata bercerai itu sebenarnya tidak ada. Sekali kita sudah menikah, tetap sampai kita meninggalkan badan ini, dia akan selalu menjadi suami atau istri kita dalam hidup ini. Jadi perceraian sebenarnya tidak dianjurkan dalam kebudayaan Weda. Tetapi kalau memang sudah tidak ada solusi lain, mungkin saja. Tetapi ini sebenarnya tidak dianjurkan. Sama sekali tidak dianjurkan. Jadi apapun yang terjadi, pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga, ini sebenarnya terkadang pertama karena karma terdahulu, yang kedua karena posisi planet kita menurut kalkulasi astrologi sebenarnya sekarang adalah periode yang
begitu ruwet untuk kita. Jadi sebagai penyembah kita harus lebih menyibukkan diri kepada pelayanan kepada Sri Krishna. Itu saja. Ambil japa. Kalau kita bertengkar, oke. Kalau tidak punya masalah, kita sudah mencoba. Kalau tidak punya solusi, kita sudah mencoba berbagai cara. Jalan satu-satunya itu ambil japa dan duduk bersama. Duduk sama istri, sama suami, bersama-sama berjapa. Pasti akan terpecahkan masalah itu. Silahkan kalian coba sendiri. Ini adalah tips yang paling manjur. Oke. Jadi bergantung sepenuhnya kepada Krishna. Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu srawana secara rutin. Ini sangat penting sekali. Harus kita dalam kehidupan rumah tangga grihasta, ini adalah fokus kita yang utama, yaitu selalu meluangkan waktu minimal 1 jam. Oke, waktu minimal 1 jam untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam atau Bhagavad Gita. Mendengar. Srota Vyadi Nirajendra Andrinam Santi Sahasrasa Apasyatam Atmata Tuam Griheshu Griha Medinam. Jadi Griha Medi atau kehidupan rumah tangga yang tidak sadarkan Krishna. Ini namanya Griha Medi. Jadi mereka tidak pernah menyibukkan diri dalam mendengarkan topik-topik tentang Krishna Katha. Jadi tugas seorang grihasta yaitu salah satunya meluangkan diri secara bersama-sama 1 jam minimal dalam 1 hari untuk mendengarkan kelas, entah itu Bhagavatam atau Bhagavad Gita atau Chaitanya Charitamrita, terserah. Yang penting luangkan diri untuk mendengar secara bersama, dan tidak hanya didengar begitu saja, tapi harus diresapi. Kalau tidak, grihesu griha medina. Ini sebenarnya tips kita. Di situ Srila Prabhupada, dalam bab ini Srila Prabhupada menjelaskan, dengan mendengar secara rutin, secara perlahan-lahan, ikatan kita terhadap suami dan istri akan menjadi ikatannya tidak begitu kuat. Bukan berarti kita harus mengabaikan suami atau istri, tidak. Mohon jangan salah paham. Bukan berarti kita harus mengabaikan suami atau istri kita, tetapi kita harus tetap bertanggung jawab dan rasa ikatan terhadap suami dan istri itu nanti secara otomatis akan berkurang. Ini sebenarnya kehidupan rumah tangga itu bagaikan ini adalah ashram. Rumah tangga ini adalah ashram. Jadi ada 4 asrama. Brahmacharya ashram, grihasta ashram, vanaprastha ashram, sannyasi ashram. Ashram itu artinya tempat untuk mengembangkan kesadaran rohani. Jadi grihasta ashram ini adalah salah satu tempat untuk mengembangkan kesadaran rohani. Bukan berarti sekarang saya sudah menikah, sekarang saya grihasta. Saya boleh lakukan apa yang saya inginkan. Tidak. Oke, tidak seperti itu pemahamannya. Jadi pemahaman orang kebanyakan yaitu sekarang saya sudah grihasta, saya sudah boleh makan apa yang saya mau. Seperti itu contohnya. Ketika kita brahmacari kan strict, kita dibatasi. Ini kamu tidak boleh, ini kamu tidak boleh. Bahkan seorang grihasta sekalipun harus menjaga diri dengan contohnya seorang laki-laki yang menikah harus menjaga dirinya untuk tidak begitu dekat dengan wanita lain. Dalam Chaitanya Bhagavat oleh Brindavan Das Thakur, di situ dijelaskan bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu ketika itu walaupun beliau berada dalam grihasta ashram, bahkan beliau tidak pernah meluangkan waktu beliau hanya untuk berbicara dengan wanita lain kecuali ibu dan istrinya. Beliau hanya melakukan pembicaraan atau berkomunikasi hanya seperlunya saja. Tidak ada gaga gigi-gigi. Jadi, dengan proses rawanam ini mendengarkan secara rutin, jadi ikatan kita terhadap suami dan istri itu akan berangsur-angsur pudar. Dan nanti seperti yang Prahlad Maharaj jelaskan oleh Hiranyakasipu, apa itu slokanya? Tatsadu manye surawarya dehinam sada samudvigna diamasad grahat
hitwat mapatam griham andakupam wanam gato yadharim ashrayeta. Jadi di sini dijelaskan oleh Prahlad Maharaj, jadi kita tidak seharusnya kita itu menghabiskan waktu hidup kita di kehidupan berumah tangga. Tapi wanam gatoya dharim ashrayeta. Kalau kita sudah berumur 50 tahun plus, oke. Panca urdhwam banam rajat. Kalau sudah 50 tahun, kita itu harus berpikir tentang mengambil level berikutnya, yaitu wanaprastha. Dan wanaprastha itu sudah tidak ada hubungan seksual lagi antara suami dan istri. Itu tahap yang pertama yang harus diambil oleh seorang wanaprastha. Jadi dengan cara mendengar secara rutin bersama-sama, jadi ikatan kita terhadap suami dan istri akan berangsur-angsur pudar. Dan ini akan memudahkan kita untuk mengambil tahapan asram yang berikutnya, yaitu wanaprastha. Srila Prabhupada menjelaskan, no gentleman will live in householder life throughout his life. Yang artinya orang yang gentleman, seorang gentleman, orang yang bijak, tidak akan menghabiskan waktunya seumur hidup di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ada kalanya kita harus mengambil tahapan yang lebih tinggi untuk pelepasan ikatan, dan itu adalah wanaprastha. Nah, itu kedua, dan yang ketiga yaitu hidup sederhana dan bekerja secukupnya saja. Nah, jadi bukan berarti kita sudah menikah dan kita ingin berpoya-poya. Tidak seperti itu pengertiannya. Tapi tetap hidup itu harus sederhana. Hidup harus sederhana dan bekerja secukupnya saja, dan luangkan waktu untuk pelayanan kepada Sri Krishna, kepada Sri Guru, kepada para penyembah. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan, di situ juga Srila Narada Muni menjelaskan kepada Maharaja Yudhishthira, dan didukung oleh penjelasan dari Srila Prabhupada, bagi mereka yang bekerja terlalu keras hanya untuk memenuhi kebutuhan indria-indrianya saja, itu sama artinya dengan pencuri. Jadi seorang grihastha itu harus tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan material, tetapi kebutuhan dari istri dan anak-anak yang bergantung kepada Krishna, yang bergantung kepada kita. Jadi kita harus tetap bertanggung jawab. Dan Srila Rupa Goswami juga menjelaskan di dalam Upadaya Smrita, prayasa artinya terlalu berlebihan, bekerja terlalu berlebihan hanya untuk mengumpulkan materi yang sebenarnya tidak begitu kita perlukan. Karena materi yang begitu banyak juga akan membuat kita tergiur, dan kita akan bingung dalam artian kita akan lebih memprioritaskan tentang kebutuhan jasmani dibandingkan kesadaran Krishna kita. Jadi harus tetap hidup sederhana. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin. Tidak. Hidup sederhana artinya seperti contohnya, bagaimana cara memanage keuangan. Jadi saya selalu mengatakan kepada istri saya, ini contoh saja ya. Jadi beli apa yang kamu perlukan, jangan beli apa yang kamu inginkan. Itu adalah kuncinya. Kalau kita membeli apa yang kita perlukan dalam kesadaran Krishna, kita perlu sayur, silahkan beli. Tapi kalau kamu mau coklat, jangan dulu, pikir dulu. Jadi beli apa yang kita perlukan. Kalau kita membelanjakan Laksmi, uang kita hanya untuk keperluan kita, jadi Krishna akan memberikan nanti. Krishna akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau kita membelanjakan uang kita dengan apa yang kita mau, jadi mungkin saja Krishna akan tidak memberikan lagi, karena kita tidak bisa memanage uang kita. Dan yang keempat yaitu berdana punya. Ini adalah kewajiban dari seorang grihastha. Nah,
kembali lagi dalam sini bekerja secukupnya. Di sini sebenarnya dianjurkan dalam bab 14 ini pekerjaan yang paling tepat untuk seorang grihasta yaitu bercocok tanam dan melindungi sapi. Krishi Gurak Sawarnijam. Ini dijelaskan di situ. Oke, yang keempat yaitu berdana punya. Ini adalah kewajiban seorang grihasta, harus memberikan sedekah. Dan di situ dijelaskan ada 5 cara yang tepat untuk membelanjakan, untuk menghabiskan uang, bukan menghabiskan sih, kata yang tepatnya itu. Ada 5 cara bagaimana kita bisa menggunakan uang kita dengan tepat. Nah, di situ dijelaskan, yang pertama yaitu arcana sewa. Kita harus berdana punya kepada tempel, kepada kuil untuk pemujaan arca, untuk kebutuhan tempel. Dan yang kedua, Vaisnava sewa. Seorang grihasta tugasnya yaitu untuk melakukan pelayanan kepada para Vaisnava. Kita harus mengundang para Vaisnava ke rumah kita, adakan kirtan, adakan kelas, dan di akhir kita harus menjamu mereka dengan prasadam. Ini adalah tugas grihasta. Dan dengan cara seperti ini kita selalu disibukkan dalam kesadaran Krishna. Dan yang ketiga yaitu prasadam distribution sewa. Artinya kita harus juga memasak prasadam, memasak persembahkan kepada Krishna, dan ini harus didistribusikan kepada orang luar, kepada publik. Contohnya seperti Food for Life program. Ini adalah tugas grihasta yang mensupport, bukan uang itu diambil dari tempel, bukan. Ini adalah tugas grihasta. Food for Life adalah tugas grihasta. Oke. Uangnya itu harus didapatkan dari grihasta. Jangan korek uang tempel untuk Food for Life. Dan yang keempat, Pitra Yagya Sewa. Nah, ini adalah penting sekali kita mengaturkan setiap tahun pindah kepada leluhur kita. Untuk menyelamatkan roh sang leluhur, kita harus mengaturkan prasadam kepada mereka. Ini adalah tugas grihasta. Dan yang kelima, yaitu memenuhi kebutuhan keluarga pribadi. Nah, ini adalah tugas terakhir. Nah, jadi yang pertama yaitu harus kita memprioritaskan Krishna, para penyembah, prasadam distribution, lalu leluhur kita, dan yang terakhir yaitu kita sendiri. Dan di situ dijelaskan oleh Srila Prabhupada bahwa kita juga harus makan hanya prasadam saja. Jangan memakan apa yang tidak dipersembahkan kepada Krishna. Krishna juga menjelaskan dalam bab 3, Srimad Bhagavad Gita, Yagya sista sina santo mutyante sarvakil bisaihi bunjate te tuagam papa yepa cantiat makarana. Jadi kalau kita memakan sesuatu yang tidak dipersembahkan kepada Sri Krishna, sama halnya dengan kita hanya memakan dosa. Terkadang para grihasta berpikir, oh saya kan grihasta, saya sudah tidak tinggal di tempel lagi, jadi ya bolehlah makan ini, bolehlah makan itu, apa yang tidak dipersembahkan. Itu adalah konsep pemikiran yang salah. Itulah yang membuat sebenarnya grihasta itu anjlok. Karena terkadang kita berpikir, oh saya sekarang grihasta, saya sudah jatuh. Tidak. Bukan berarti kita yang berada di dalam kehidupan rumah tangga itu jatuh. Tidak sama sekali. Karena ini adalah ashram seperti yang saya sebutkan di awal. Ini adalah ashram, tempat untuk mengcultivate atau mengembangkan kesadaran Krishna kita juga. Ini adalah ashram. Dan kita harus strict sebagai seorang grihasta, hanya makan prasadam saja. Jangan makan di luar. Ini adalah oke, kalau restorannya punya penyembah sih tidak masalah ya. Tapi kalau makan di warung vegetarian yang bukan milik penyembah, ini tidak dianjurkan sama sekali. Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, Visayira anakaile dusta hayaman, mana dusta haile nahe Krishna rasmaran. Visayira anakaile dusta hayaman. Kalau kita memakan makanan yang disediakan oleh orang yang bukan penyembah, dusta hayaman, pikiran kita itu akan menjadi tercemar. Mana dusta haile nahe Krishna rasmarana. Dan kalau pikiran sudah tercemar,
kita tidak bisa berpikir tentang Krishna sepenuhnya. Dalam Chaitanya Charitamrita juga Kaviraj Das Goswami menjelaskan Jivera lalase jai iti utadhai sisno dara parayana Krishna nahi pai. Jadi jihwe artinya lidah. Kaviraj Das Goswami menjelaskan bahwa orang-orang yang hanya sibuk memuaskan lidahnya, makan ini makan itu, ngerapu lah istilahnya bahasa Indonesianya, ngerapu. Jivera lalase jai iti utadhaya. Sibuk memuaskan lidah dan perut. Jadi sisno dara parayana Krishna nahipai. Dan untuk berpikir tentang Krishna itu sulit sekali. Karena kita sibuk memuaskan lidah kita dan perut kita. Jadi ketertarikan kita kepada Krishna itu akan menurun, akan berkurang. Jadi sebagai seorang grihasta juga kita harus hati-hati. Nah, bagaimana kalau kita dalam perjalanan, ya masak dulu di rumah, bungkus prasadnya, baru pergi. Jangan gunakan metode Sri Wisnu. Ini bahkan sampai sekarang pun saya belum menemukan referensi di mana dikatakan Sri Wisnu itu akan jadi prasad, makanan itu akan jadi prasad. Memang ada sebuah insiden ketika Srila Prabhupada berada di airport bersama ajudan beliau yang bernama Sruta Kirti Prabhu. Jadi pada saat itu Sruta Kirti Prabhu sedang memegang buah dan beliau mengatakan Om Sri Wisnu langsung dimakan. Lalu Srila Prabhupada melihat beliau dan mengatakan, apa yang baru saja kamu lakukan? Lalu Sruta Kirti Prabhu mengatakan, oh saya melakukan offering Srila Prabhupada dan saya makan. Srila Prabhupada mengatakan, ini adalah metode yang salah. Ini Sri Wisnu ini sebenarnya mantra air. Om Pawitra Pawitrowa Sarwavasna Megatupiwa Yasmaret Pundarikasam Sabahya Biantara Sucihi Sri Wisnu. Ini adalah mantra untuk menyucikan air sebenarnya. Dan juga ada metode menyentuhkan prasadam dengan makanan dan itu akan menjadi prasadam. Ini juga metode yang salah. Di mana itu dikatakan dalam sastra? Saya sampai sekarang belum menemukan. Saya hanya mendengar dari bibir ke bibir dari penyembah Indonesia. Menyentuhkan prasadam, oke, mungkin dengan menyentuhkan prasad karena itu prasad, jadi makanan yang disentuh itu akan tersucikan. Tetapi itu bukan prasadam. Sekali lagi prasadam itu adalah Patram puspam palam toyam yume bhaktya prayacati tadaham bhaktya uparitam asnami prayatat manahan. Adalah makanan yang disajikan, yang dimasak oleh penyembah dengan cinta kasih pada Sri Krishna dan dipersembahkan dengan cinta juga kepada Sri Krishna. Itu yang namanya prasadam. Bukan makanan yang disentuh oleh prasadam itu jadi prasadam. Bukan. Jadi kalau kita menyentuhkan prasad dengan makanan yang lain, ya yang prasad itu adalah prasad dan makanan yang disentuh oleh prasad itu mungkin mendapatkan penyucian, tetapi itu hanyalah makanan untuk mengganjal perut saja. Mengapa kita memakan prasad? Jadi prasad ini sebenarnya tujuannya untuk menyucikan pikiran kita. Itu yang pertama, kenapa kita harus makan prasad. Dan yang kedua, yaitu tentu saja untuk memberikan nutrisi kepada badan ini. Jadi ini dua tujuan prasad. Dan tujuan utamanya yaitu menyucikan diri kita. Dan yang terakhir, taswa. Jadi istri saya sudah komplain ini. Saya harus stop di sini sebenarnya. Oke, dan yang terakhir di dalam bab ini disebutkan tugas dan kewajiban sebagai grihasta yaitu mengunjungi tempat-tempat suci. Ini penting sekali, mengunjungi tempat-tempat suci. Apa tujuan mengunjungi tempat suci? Yaitu bertemu dengan sadhu, orang-orang suci, dan mendengar Krishna kata dari orang suci. Bukan hanya untuk ngambil foto-foto dan selfie sebagainya. Jadi kesadaran kita sebelum mengunjungi tempat suci harus betul-betul suci. Tujuan saya ke situ yaitu untuk mengambil darsan pada Sri Krishna, pada arca beliau yang berada di situ, yang dipuja di situ, dan melayani penyembah di situ, dan mendengarkan Krishna kata dari orang suci yang berada di situ. Bukan hanya sekedar untuk mengunjungi tempat suci dan ngambil foto dan pamer di Facebook atau di Instagram bahwa oh ini loh, saya sudah pergi ke Brindawan, saya sudah ke Mayapur, saya sudah ke Jagannath Puri.
Bukan seperti itu. Kita harus ambil contohnya seperti Akrura. Akrura ketika beliau pergi ke Brindawan untuk menjemput Krishna dan Balaram, beliau dengan penuh meditasi di atas kereta beliau dengan penuh meditasi memikirkan hanya tentang Krishna dan Balaram. Apa yang harus saya lakukan ya ketika saya sampai di Brindawan? Jadi beliau terus bermeditasi. Ini adalah mentalitas kita kalau kita mengunjungi tempat suci. Bukan hanya sekedar beli tiket dan buat visa saja kalau untuk pergi ke India. Jadi tempat suci itu bukan hanya di India saja, tapi sebenarnya tempat suci itu adalah tempat di mana ada penyembah Tuhan. Bhavad Vida Bhagavatam Tirta Buta Swayam Wibu Tirti Kurwan Titir Tani Iswanta Svena Gada Brita. Jadi di sini dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam skanda 1 bab 13 sloka 10 dinyatakan bahwa Bhavad Bhagavatam Tirta Buta Swayam Wibu. Jadi badan seorang penyembah itu sebenarnya sama dengan tirta. Tirta artinya tempat suci. Tidak berbeda dengan tempat suci. Badan penyembah itu tidak berbeda dengan tempat suci. Tirta buta swayam wibo, tirti kurwanti tirtani swanta stena gada brita. Dan kemanapun penyembah murni Tuhan menginjakkan kaki beliau, jadi tempat itu akan menjadi tempat suci. Jadi tempat suci yang bisa kita kunjungi yaitu seperti tempel-tempel ISKCON di sekitar kita. Itu adalah tempat suci. Ambil keuntungan dari tempel-tempel yang ada di sekitar kita untuk bersadu sangga. Sadu sangga nama kirtan Bhagavad Srawana Sri Murtira Sradhaya Sewa. Ini adalah 5 hal yang 5 angga atau 5 proses bakti yang paling manjur dijelaskan oleh Rupa Goswami. Jadi ada 64 proses pelayanan bakti yang dijelaskan oleh Srila Rupa Goswami dalam Bhakti Rasamrita Sindhu, dan di antara 64 ini ada 5 yang paling potent, ada 5 yang paling manjur, yaitu yang pertama sadhu sangga, bergaul dengan penyembah. Sadhu sangga sarwa sastrikoi lawa matra sadhu sangga sarwa sidihoi. Sedikit saja kita bergaul dengan para penyembah, kita akan mencapai kesempurnaan dalam hidup kita. Dan apalagi kalau kita secara rutin bertemu dengan penyembah. Sadhu sangga nama kirtan, berjapa dengan kusuk atau melakukan kegiatan kirtan dengan penyembah yang lain. Nama kirtan Bhagavad Srawana, selalu mendengarkan Krishna kata. Sri Mathura Wasa, tinggal di tempat suci seperti Mathura. Dan kalau kita berada di Indonesia, ya rumah kita harus menjadi tempat suci. Rumah kita harus menjadi tempat suci. Kalau kita tidak bisa pergi ke Brindawan, bawa Brindawan ke rumah kita. Kita memiliki altar, kita lakukan pemujaan. Dan Sri Murtira Sradhaya Sewa, memuja arca dengan penuh sradha atau keyakinan. Nah, jadi ini adalah rangkuman dari bab 14 yang bisa saya sampaikan mengenai tugas dan kewajiban grihasta. Kalian bisa baca secara lebih terperinci lagi. Jadi tentu saja dengan segala kekurangan yang saya miliki, saya tidak bisa menyampaikan semuanya apa yang ada di dalam bab 14 skanda 7 Srimad Bhagavatam. Tetapi sebagai grihasta kita tidak perlu berkecil hati, menganggap diri kita jatuh. Tentu saja ya, penyembah yang murni itu selalu menganggap dirinya jatuh. Tetapi bukan berarti kita yang berada di dalam grihasta, kita itu berada di dalam level yang lebih rendah daripada asrama yang lainnya. Karena ini banyak sekali sering saya temukan bahwa orang-orang grihasta itu mereka menjadi tidak begitu bersemangat dalam pelayanan kepada Krishna, karena menganggap bahwa saya adalah seorang grihasta, saya sibuk dalam mengurus kehidupan rumah tangga saya sendiri. Jadi responsible, bertanggung jawab untuk mengurus anak, suami, istri, itu adalah kewajiban kita juga. Tetapi seperti yang dijelaskan oleh Srila Rishabhadev Maharaj di dalam skanda 5 Srimad Bhagavatam bab 5, di situ beliau mengatakan guru nasasyat, swajano nasasyat, pita nasasyat, janani nasasyat, daivam natat syanapate casasyat, namo cayetya samupetyam rityum.
Jadi tugas utama dari seorang guru, guru swajana, seorang pemimpin, seorang ayah, seorang ibu, itu tugas utama mereka yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang berlindung kepada mereka. Contohnya, kalau kita merupakan seorang ayah, kita harus memberikan perlindungan pada anak dan istri. Dan namo cahaya samupet yang mericum. Tugas kita yaitu untuk menyelamatkan mereka dari perputaran kelahiran dan kematian. Itu adalah tugas kita sebagai orang tua, sebagai seorang grihasta. Dan grihasta juga dijelaskan merupakan sebagai ayah dari ketiga ashram yang lainnya. Ayah dari brahmachari, ayah dari vanaprastha, dan ayah dari para sannyasi. Dan kita harus mendukung mereka financially terutama. Itu adalah tugas grihasta. Kalau ada sannyasi maharaja yang datang, seorang grihasta lah yang harus memanage keuangannya. Jadi seperti itu. Atau brahmachari, kita harus memberikan brahmachari donation. Ini adalah tugas grihasta. Untuk bahkan memberikan donation kepada vanaprastha. Jadi kepada mereka yang full time. Jadi sekali lagi grihasta ini adalah tempat yang suci sebenarnya. Sebuah asrama yang suci untuk kita mengembangkan kesadaran Krishna. Jadi seperti halnya pisau. Pisau ini tidaklah buruk sebenarnya. Tetapi cara penggunaannya lah yang sebenarnya menjadi fokus utama. Kalau kita memberikan pisau kepada orang yang gila, yang mabuk, maka dia akan menggunakan pisau ini untuk melukai orang lain. Tapi kalau kita memberikan pisau ini kepada seorang dokter yang memiliki pengetahuan bagaimana cara melakukan operasi, jadi kelihatannya itu adalah kegiatan yang sama, menyobek perut orang. Orang mabuk juga bisa menyobek perut orang, tetapi hasilnya yaitu membunuh. Sementara seorang dokter yang memiliki pengetahuan menyobek perut orang, tetapi hasilnya menyembuhkan orang dari penyakit. Jadi di sini dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam juga, prasanggam ajaram pasam atmanam kawayo viduhu sae wasadu sukrito moksa duram apabritam. Prasanggam ajaram pasam. Jadi hal-hal yang kelihatannya mengikat, seperti harta atau kehidupan rumah tangga, uang, dan segala sesuatunya. Ini kalau saewa sadu sukrito. Tetapi kalau orang suci memegang harta ini, uang ini, atau berada dalam kehidupan rumah tangga, mereka akan menggunakan hal-hal ini untuk mendapatkan pembebasan moksa dwaram papalwitam. Bagaimana cara kita sebagai seorang grihasta untuk mendapatkan pembebasan? Yaitu selalu menyibukkan diri kita dalam kesadaran Krishna, sibukkan anggota keluarga dalam kesadaran Krishna. Itu saja. Grihe swawi satam capi pumsa kusala karmanam madvartaya taya manam na bandaya griha matahan. Ini dijelaskan dalam skanda 4 oleh Dewa Siwa kepada Sati, kepada Dewi Parwati. Grihe swawi satam capi pumsa kusala karmanam. Jadi kelihatannya seorang grihasta itu sibuk dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tetapi madwartaya taya manam na bandaya griha mata. Tetapi kalau hasil dari perbuatan, dari pekerjaannya itu dipersembahkan kepada Sri Krishna, na bandaya griha mata. Jadi itu tidak akan mengikat kita. Jadi uang tidak akan mengikat kita kalau kita gunakan uang itu dalam kesadaran Krishna. Dan Laksmi akan datang kepada kita, khususnya yang grihasta. Terkadang kita selalu termenung dan sibuk dalam memikirkan bagaimana caranya saya mendapatkan uang. Tetapi kalau kita bisa menggunakan uang dalam pelayanan kepada Krishna, Laksmi akan datang secara sendirinya. Tergantung juga seberapa yakin kita pada kata Krishna dalam Bhagavad Gita. Ananya cintayanto mam. Yoga ksema waham yang. Terkadang ada juga grihasta yang memberikan sasaran bahwa saya harus bekerja keras untuk memenuhi kehidupan rumah tangga. Saya sudah menikah selama lebih dari 3 tahun dan tidak memiliki pekerjaan yang ekstrim. Saya hanya melakukan pelayanan sedikit. Bukannya saya menyombongkan diri, tetapi ini adalah fakta bahwa kalau kita yakin kepada Sri Krishna dan jatah kita sudah diatur oleh Sri Krishna.
Karmana Daiwinitrena jantur diho papataye striya prawistamu udara pumsurita kanasraya. Segala sesuatu sudah diatur oleh Sri Krishna. Di mana kita lahir, di keluarga mana kita lahir, apakah kita akan menjadi orang kaya atau miskin. Karmana itu Daiwa Netrena. Ada dua hal disebutkan di sini, karmana dan Daiwa Netrena. Karmana artinya sesuai dengan hasil perbuatan di masa lampau kita. Karmana dan Daiwa Netrena, sesuai dengan pengawasan Sri Krishna. Jadi first deserve and then desire. Pertama kita harus menjadi orang yang pantas, lalu kita meminta. Jangan hanya minta dan tidak memantaskan diri. Pantaskan diri dulu, baru minta kepada Sri Krishna. Kalau Krishna tidak memberikan apa yang kita minta, kita harus introspeksi diri bahwa sebenarnya saya belum pantas mendapatkannya. Tetapi pesan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yaitu tetap bertanggung jawab untuk memelihara anak, istri, atau suami, tetap memelihara anggota keluarga secara bertanggung jawab, penuhi kebutuhan mereka, dan pada saat yang bersamaan kita harus selalu menyibukkan diri dalam kesadaran Krishna. Bukan berarti kehidupan grihasta ini adalah kehidupan yang sepenuhnya material, tidak seperti itu. Jadi untuk lebih terperinci, kalian bisa membaca dalam bab 14 loka 7 Srimad Bhagavatam. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian memiliki request untuk membuat video rohani yang lainnya, jadi kalian bisa menuliskan di alamat email saya yang akan saya cantumkan di deskripsi dari video ini. Hare Krishna.